Di kaki pegunungan yang berbisik rimbah, di antara pepohonan mahoni yang berbaris laksana pasukan tua menjaga rahasia bumi sejak ribuan musim hujan, berdiri sebuah rumah singgah, sebuah istana teduh bernama Hotel Royal Seigneur. Bukan hanya tembok dan jendela kaca yang memantulkan cahaya mentari pagi, tetapi sebuah taman jiwa yang dibangun oleh tangan seorang hamba Allah bernama Haji Muhammad Yosutomo, yang sejak awal meyakini bahwa sebuah hotel bukan hanya tempat beristirahat tubuh, melainkan juga perhentian ruhani, tempat manusia menepi, menyeka peluh dunia dan membuka pintu bagi hidayah. Hari itu angin turun dari puncak gunung, membawa aroma tanah basah, menyapa jamaah yang datang dengan wajah berseri. Mereka bukan sekadar tamu, tetapi penziarah hati yang ingin merasakan nikmatnya seteguk cahaya di majelis ilmu Forum Silaturahmi Husnul Khotimah yang kini memasuki putaran ke-46 kali. Lantunan doa dan ayat suci menggetarkan dinding-dinding hotel ini, menjadikan setiap rumah seolah bernafas dengan tasbih. Setiap kursi menjadi saksi betapa manusia rindu pada kebenaran, betapa manusia haus pada siraman ruhani. Dr. Andes Haji Muhammad Sugiono, Ketua NWC NU Porong Sidoarjo, duduk di hadapan jamaah, membawa suara yang berat tapi teduh, seperti air terjun Putuk Truno yang jatuh dari ketinggian, membelah sunyi menjadi irama yang menyejukkan dada. Dari lisannya keluar mutiara hikmah tentang cinta pada Allah, tentang rindu pada Rasulullah SAW, tentang kesabaran yang lebih luas dari samudra, tentang keikhlasan yang lebih kokoh dari gunung, tentang amal soleh yang lebih harum dari 1000 bunga di taman surga. Dan jamaah pun larut, sebagian meneteskan air mata, sebagian mengangguk pelan, sebagian mengulang doa dalam hati, seakan setiap kata adalah pintu, setiap kalimat adalah kunci yang akan membuka gerbang rahmatillahi. Di langit biru yang bersih, awan-awan bergerak perlahan menjadi payung putih yang menaungi majelis. Burung-burung melintas mencicit lirih seolah ikut bertasbih, dan daun-daun mahoni yang berguguran menjadi sajadah hijau di jalan menuju ridha. Di tengah suasana itu, lantunan ayat suci mengalun, memecah kesunyian hutan, berdampingan dengan suara serangga dan debur air yang tak pernah lelah jatuh dari tebing. Seakan seluruh alam raya ikut bersujud, menjadi saksi bahwa di sebuah hotel yang biasanya penuh tawa dunia, kini bersemi cahaya surga. Masya Allah, subhanallah, betapa indah, betapa agung. Pengajian rutin ini bukan sekadar pertemuan, tetapi jembatan yang menghubungkan dunia fana dengan janji keabadian. Setiap doa yang naik, tiap ikhtifar yang mengalir dari bibir jamaah menjadi untayan cahaya, merajut sebuah jalan menuju taman surgawi. Di dalam renungan panjang, seorang jamaah berkata dalam hati, apakah mungkin ya Allah, dari tempat sederhana di bumi ini kami bisa merasakan taman indah di akhirat nanti? Apakah mungkin dari kursi yang kami duduki sekarang kami bisa menyaksikan senyum Rasulullah SAW seperti bunga mawar yang tak pernah layu, seperti cahaya bulan yang tak pernah padam? Dan hati pun menjawab, insya Allah, jika engkau ikhlas, jika engkau datang bukan untuk mencari dunia tetapi untuk mencari ridha, maka setiap langkahmu menuju majelis ilmu adalah langkah menuju surga. Maka Hotel Royal Seigneur bukan lagi hotel, melainkan musola raksasa, masjid terbuka dengan atap langit biru, dengan mimbar hutan dan gunung, dengan jemaah yang datang dari jauh maupun dekat, dengan imam yang tak hanya mengajarkan fikih tetapi juga membimbing hati agar kembali kepada hakikat. Sejuk udara menusuk tulang tetapi justru menghangatkan jiwa. Debur air
air terjun Putuk Truno menjadi selawat panjang yang mengiringi doa jamaah. Bau tanah basah menjadi misik kasturi, daun-daun mahoni menjadi harum bunga surga, dan di wajah-wajah yang bersinar itu terlihat bayangan taman keabadian. Lalu tembang religi berkumandang, suara-suara yang sederhana namun menyentuh sampai ke dasar kalbu. Syair-syair yang menyebut nama Allah dan Rasulullah menjadi pelita, menjadi untayan doa yang naik melintasi langit ketujuh. Di sela lantunan itu, mata hati para jamaah terbuka. Mereka menyaksikan surga seakan terbentang dengan sungai susu dan madu, dengan pepohonan yang menaungi, dengan senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyambut dengan cinta tanpa batas. Masya Allah, alhamdulillah. Seorang ibu menangis terseduh bukan karena sedih, tetapi karena merasa disentuh oleh rahmat. Seorang pemuda menutup mata membayangkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercahaya seperti bulan purnama. Seorang bapak menunduk dalam, menyadari bahwa betapa kecil dirinya, betapa singkat hidup di dunia, betapa luas rahmat Allah yang siap menerima hamba-hambanya. Hotel Royal Senyur pada siang itu berubah menjadi jembatan emas yang menghubungkan bumi dengan Taman Firdaus, dan setiap jamaah, setiap insan yang hadir telah melangkah di atasnya dengan doa, dengan zikir, dengan selawat. Mereka tidak lagi merasa di hotel, mereka merasa berada di taman dengan 1000 bunga yang wangi, taman yang dipenuhi cahaya, taman yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang sabar, bagi orang-orang yang istiqomah, bagi orang-orang yang tidak pernah bosan menyebut namanya. Dan Haji Muhammad Yosutomo pun tersenyum karena mimpinya bukan lagi mimpi. Hotel ini benar-benar menjadi jalan menuju sorga. Ia tak bosan menggelar majelis, tak letih menebar cahaya, karena ia tahu setiap langkah kecil di bumi ini akan berbuah pahala abadi di langit. Begitulah, wahai jiwa-jiwa yang mendengar, pengajian ke-46 ini bukan sekadar angka, tetapi tonggak yang menunjukkan konsistensi bahwa jalan menuju Allah bukan jalan singkat, tetapi jalan panjang yang ditempuh dengan sabar, dengan istiqomah. Di ujung sore, di atas gunung, jamaah pun bubar dengan hati yang lapang. Mereka melangkah pulang, tetapi di dada mereka tersimpan cahaya. Cahaya itu tidak padam, karena ia bukan sekadar lampu, tetapi nyala iman yang dititipkan Allah. Dan langit pun mencatat, bumi pun menjadi saksi bahwa dari sebuah hotel, dari sebuah pengajian sederhana, lahirlah sebuah perjalanan menuju surga. Insya Allah, Masya Allah. Senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terasa dekat menyambut jamaah yang berjalan dalam zikir di taman indah dengan 1000 warna wangi bunga. Masya Allah. waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap manajemen dan staf
biasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat serta ridhonya sehingga dapat يا بصير يا سميع 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 يا بصير يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat syafaat beliau nanti kita akan ketemu di akhir zaman. Ibu bapak sekalian, kita masih dalam suasana maulid ini ya. Jadi tentu saja akan berbicara tentang maulid Nabi nanti, atau saya tidak tahu Pak. Pak Kiai gimana? Yang saya hormati ibu bapak, para pini sepuh, pimpinan majelis taklim, mungkin ada pejabat kampung yang hadir, ada desa, pejabat pemerintah, kemudian yang kita muliakan bersama-sama Bapak Kiai Haji Dr. Andes Haji Muhammad Sugiono. Saya kok salah sebut, mohon maaf. Haji M. Sugiono ya. Ketua, nah ini Pak, ini yang saya betulkan ini. NWC opo ini? Anyar gitu ani. MWC ya, Pak Bagio mungkin dibetulkan lain kali. Jadi bukan NWC, tapi MWC, Majelis Wilayah. Apa W-nya itu apa Pak? Wilayah ya? Majelis Wilayah Cabang. Majelis Wakil Cabang, ya betul. Jadi bukan NWC, NWC itu oh nggak ngerti saya. Kemudian Kagem Bapak Haji Muhammad Yosutomo selaku pembina sekaligus owner Royal Senior Hotel. Ingkang kula hormati Bapak Yon Herianto selaku General Manager Royal Senior Hotel. Ingkang kula hormati Bapak Haji Eko Juli Hernanda PhD selaku perwakilan dari pembina Forum Silaturahim Husnul Khotimah. Ingkang kula hormati kula pun pantun dawa. Ternyata di ahli napal pantun ya Pak. Apa itu nih? Perundangan warga Kelurahan Brigjen Muslimat Fatayat PAC, PAC Brigjen, staf dan manajemen Royal Senior Hotel, para sederek sedaya ingkang winulya. Kula mboten niru pantun dawa kali napa lak coplok, klambi lak coplok.
Terima kasih.